Jumpa lagi di Logika Satu Sisi. Kali ini kita akan berpikir, bernalar, serta berbicara tentang merdeka belajar. Setelah 75 tahun mencapai kemerdekaan, kualitas pendidikan serta kualitas sumber daya manusia di negeri ini tidak menunjukkan peningkatan sebagaimana yang dibutuhkan. Berbagai kebijakan telah diambil oleh para menteri dari kabinet yang satu ke kabinet yang berikutnya, hingga muncul ungkapan ganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kurikulum. Namun semuanya tidak membawa perubahan yang signifikan. Kali ini di pundak Menteri Nadiem Anwar Makarim, banyak pihak berharap banyak karena dialah salah satu menteri yang datang dari latar belakang yang sangat berbeda dari menteri-menteri sebelumnya. Salah satu konsep dan program yang digulirkannya adalah Merdeka Belajar. Beberapa poin penting serta konsep dari Merdeka Belajar ini adalah yang pertama, melalui konsep Merdeka Belajar, Mas Menteri ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bahagia, tanpa dibebani oleh aneka hal seperti pencapaian skor dan nilai tertentu. Kedua, menurut Mas Menteri, esensi Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. Nah, ini harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada para siswa. Nah, yang ketiga, untuk itu guru harus punya kemampuan untuk menerjemahkan kompetensi dasar dan kurikulum demi menjamin tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk mewujudkan konsep Merdeka Belajar ini, Mas Menteri kemudian melakukan beberapa gebrakan dan kebijakan. Yang pertama, USBN diserahkan kepada sekolah. Sekolah diberi keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. Yang kedua, ujian nasional 2021 akan diganti dengan sistem baru, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktek baik tes PISA. Berbeda dengan UN yang biasanya dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4 di tingkat sekolah dasar, kelas 8 di tingkat SMP, dan kelas 11 di tingkat SMA. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Ketiga, penyederhanaan bentuk RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi ini, diharapkan guru lebih mempunyai banyak waktu untuk belajar dan peningkatan kompetensi. Yang keempat, ke depan sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa kelas menjadi di luar kelas.
Nuansa pembelajaran ini akan membuat peserta didik lebih nyaman karena para peserta didik bisa berdiskusi secara lebih leluasa dengan guru. Belajar dengan outing kelas dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru. Melalui outing kelas ini diharapkan lebih membentuk karakter peserta didik yang lebih berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan peserta didik dan orang tua. Karena setiap anak pada dasarnya berbeda dan mereka memiliki bakat serta kecerdasannya masing-masing. Nanti akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang mari kita cermati Merdeka Belajar. Jujur, ketika pertama kali mendengar konsep Merdeka Belajar, muncul pertanyaan ini dalam hati dan di dalam benak saya. Memangnya ada kemerdekaan belajar, apalagi kalau kita belajar di sekolah? Karena sekolah itu sudah terlanjur terbelenggu dalam kekakuan yang cenderung mengekang kebebasan. Ya memang tidak ada kebebasan yang mutlak. Untuk mendapatkan kebebasan harus ada aturan. Tetapi kalau kita berpikir secara logis, seringkali kita akan menemukan kadang peraturan di sekolah itu aneh-aneh dan sering tidak masuk akal. Misalnya, tidak boleh gondrong. Coba, apa hubungannya gondrong dengan belajar? Ternyata kebanyakan kita, termasuk di sekolah, cenderung mempunyai persepsi yang buruk tentang gondrong. Dan yang lebih konyol adalah gondrong itu sudah sering dianggap tidak baik. Coba lihat, logika macam apa itu? Memangnya semua yang tidak gondrong itu pasti semua baik? Seringkali bilang, tapi kan tidak rapi. Kalau masalah kerapian, kita bisa membuat aturan atau kita bisa bilang boleh gondrong, yang penting rapi. Saya banyak menemukan orang-orang gondrong yang justru baik-baik. Saya juga menemukan banyak orang yang awalnya memilih gondrong, tetapi akhirnya dia memotong pendek karena dia sendiri menemukan tingkat kepantasannya sendiri. Jadi, jangan menggunakan kepantasan kita untuk dipaksakan kepada peserta didik kita. Lalu ada juga larangan, tidak boleh membawa handphone. Tapi guru sering mengajarkan begitu. Dengan ada internet, dunia dan pengetahuan berada di genggaman Anda. Apanya yang mau digenggam, bos? Kalau yang mau digenggam saja sudah dilarang. Ternyata sekolah hanya takut kalau para peserta didiknya akan main handphone saat pelajaran. Memangnya kita tidak bisa mengatur supaya siswa tidak bermain HP saat di kelas. Atau jangan menggunakan alat hitung seperti kalkulator untuk menghitung. Alasannya, nanti anak-anak tidak bisa berpikir, logikanya tidak berkembang. Halo, kalkulator itu hanya alat, hanya tools. Kalau tekan tombol kalkulator, ya tetap harus punya logika, harus mikir dulu. Kalau mikirnya salah, kalau logikanya salah, ya tetap saja salah. Lagi pula, saat mereka bekerja, gak ada tuh larangan tidak boleh pakai kalkulator.
Anda boleh tidak setuju dengan logika ini, karena ini hanya logika satu sisi. Tapi kita semua tentu sepakat bahwa perubahan yang mendasar bukanlah perubahan pada atribut atau jargon. Karena di negeri ini sudah terlampau banyak jargon yang hanya berhenti pada jargon semata. Namun, perubahan mendasar harus terjadi pada perubahan perilaku. Dan itu harus dimulai dengan membangun kultur sekolah. Kultur sekolah harus berakar dari kultur yang dihidupi oleh masyarakat. Cogito ergo sum. Saya ada karena saya berpikir. Sampai jumpa.